Bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Pembelajaran 3. Disajikan sebuah gambar. Minggu pagi, Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo. Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan kepada ayahnya. Berita utama pagi itu telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Edo sengaja tidak langsung memberikan koran pada ayahnya. Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Ia teringat dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari yang lalu. Pelajaran tersebut membahas tentang iklan di media cetak. Iklan apa yang dilihat Edo? Perhatikan iklan yang dilihat Edo pada koran. Ini gambarnya. Nah, setelah mengamati, coba kamu jelaskan tentang isi iklan tersebut. Uraikan dalam kolom berikut. Mari sama-sama kita menjawabnya. Berdasarkan gambar tersebut, iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk pasta gigi bermerek Gigiden. Pasta gigi tersebut berfungsi mengurangi rasa ngilu pada gigi hanya dalam selang waktu 30 menit setelah pemakaian. Pasta gigi tersebut juga melindungi gigi agar bebas dari rasa ngilu lebih lama. Itulah kurang lebih isi iklan pada gambar. Sekarang mari kita membaca. Edo selesai melihat-lihat koran. Kemudian ia segera menyerahkan koran tersebut kepada ayahnya dan kembali ke halaman. Edo bergegas membersihkan halaman hingga selesai. Setelah itu, Edo mencuci kaki dan tangan, kemudian menuju ruang belajarnya. Ia ingin melanjutkan belajar tentang materi iklan yang beberapa hari sebelumnya telah ia pelajari di sekolah. Ayo, simak materi iklan yang dipelajari Edo selanjutnya. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita di samping. Berikut adalah contoh iklan pemberitahuan pada media cetak. 2. Iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang. Di samping adalah contoh iklan penawaran niaga. Perhatikan gambarnya. Ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat. Perhatikan gambarnya. Nah, sekarang mari kita berlatih. Amatilah iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut ini. Perhatikan gambarnya dan tulisan pada iklan tersebut. Nah, jenis apakah iklan pada gambar tersebut? Apa informasi penting dalam iklan tersebut? Tuliskan pada kolom berikut. Berdasarkan pada gambar yang tadi kita lihat, dapat kita jawab bahwa iklan tersebut adalah iklan layanan masyarakat. Iklan tersebut berisi diantaranya: pertama, mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kedua, masyarakat juga dihimbau untuk hindari sesuatu yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Iklan di atas memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu,
Hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, terapkan sikap dan perilaku untuk saling toleransi antar sesama, saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, dan selalu rukun. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat? Tentu akan terjadi perpecahan yang menyebabkan kehidupan terganggu dan tidak nyaman. Sekarang mari berdiskusi. Buatlah beberapa kelompok yang beranggotakan 5 orang, atau kamu bisa meminta bantuan kepada anggota keluargamu. Lakukan kegiatan berikut ini. 1. Identifikasilah peristiwa-peristiwa yang tidak memperdulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. 2. Jelaskan akibat yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa tersebut. 3. Buatlah laporan hasil diskusimu. Dan keempat, presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas atau di depan anggota keluargamu. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. 1. Di lingkungan keluarga, yaitu terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Apabila anggota keluarga selalu bertengkar dan tidak rukun, persatuan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Setiap anggota keluarga harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan keluarga. Pertengkaran yang terjadi di dalam sebuah keluarga karena adanya unsur keegoisan dan tidak mau mengalah satu sama lain. Berikutnya adalah kurangnya kerukunan di dalam rumah tangga. Sebuah keluarga seharusnya memiliki tujuan yang sama untuk diperjuangkan dan dicapai bersama. Ketika satu dengan lainnya memiliki perbedaan, maka ketidakrukunan bisa terjadi secara otomatis. Berikutnya adalah kurangnya keakraban di dalam keluarga. Keakraban dalam keluarga sangat penting. Keakraban keluarga dapat menunjang persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Ketidakakraban biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Selain itu, pertengkaran yang selalu terjadi dalam sebuah keluarga juga menjadi penyebab kurangnya keakraban dalam keluarga. Kedua, di lingkungan sekolah. Sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Rasa sombong timbul karena adanya rasa bangga pada diri sendiri yang berlebihan. Rasa sombong dapat membuat kita terpisah dari teman di kelas. Rasa sombong juga membuat hubungan dengan teman sekolah menjadi renggang. Selain itu, rasa sombong juga dapat menjadikan kita orang yang tidak peduli terhadap sesama teman. Rasa sombong dan sikap tidak peduli menyebabkan tidak adanya persatuan dan kesatuan di kelas dan lingkungan di sekolah. Yang selanjutnya adalah membeda-bedakan teman. Persatuan berarti tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, seorang peserta didik dapat memilih-milih teman berdasarkan agama, suku, maupun ras. Hal ini bukan merupakan sikap terpuji dan justru bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga. Kemudian adalah mengolok-olok teman. Mengolok-olok atau mengejek teman merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Mengolok-olok akan melukai perasaan dan hati teman sekolah. Mengolok-olok teman menandakan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dari seorang peserta didik. Berikutnya, terjadi tawuran. Tawuran biasanya berasal dari mengolok-olok teman. Akibat dari mengolok-olok berlanjut menjadi pertikaian fisik. Pertikaian fisik menjadi semakin serius dan dapat membuat orang lain turut merasa terluka. Tawuran dapat terjadi antar sekolah. Tawuran menandakan tidak adanya persatuan dan kesatuan. Ketiga, di lingkungan masyarakat. Pertama, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kemudian,
karena kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Selanjutnya, karena tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Kemudian yang keempat di lingkup negara, yaitu karena hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Kehidupan sosial atau bermasyarakat membutuhkan banyak hal untuk dijalani dan dipatuhi. Misalnya, harus adanya saling toleransi dan tenggang rasa antar hubungan antar warga masyarakat dapat dipertahankan dengan baik. Namun, tanpa adanya rasa persatuan, tenggang rasa dan toleransi mustahil dapat bertahan. Kemudian, perpecahan bangsa. Karena setiap individu merasa memiliki kepentingannya sendiri dan semakin tidak mempedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Setiap individu pasti memiliki kepentingannya sendiri. Akan tetapi, kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita juga harus mempedulikan kepentingan orang lain. Apabila kita tidak mempedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Kemudian, yang berikutnya adalah melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Salah satu penyebab melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa karena rakyat tidak bersatu. Ketika rakyat tidak lagi bersatu, serangan dari luar akan dengan mudah masuk ke tanah air. Serangan dari luar juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Sekarang mari kita berlatih. Kamu telah mengetahui tentang sebab akibat yang timbul apabila kita tidak mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, untuk melatih pemahaman kamu, lakukan latihan berikut ini. 1. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya memiliki konteks persatuan bangsa. Jelaskan makna persatuan tersebut. Nah, tentu kamu bisa menjawabnya berdasarkan bacaan yang telah kalian baca sebelumnya. Sebagai alternatif jawaban, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya memiliki konteks persatuan bangsa, di mana persatuan ini memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. 2. Sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Alternatif jawabannya, yang pertama, A. Terjadi pertengkaran di dalam keluarga. B. Kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Dan C adalah kurangnya keakraban di dalam keluarga. Ketiga, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Alternatif jawabannya, akibatnya adalah A. Sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. B. Membeda-bedakan teman. C. Mengolok-ngolok teman. Dan D. Bisa terjadi tawuran. Keempat, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Alternatif jawabannya, A. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. B. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan oleh masyarakat. C. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Dan yang kelima, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkup negara. Alternatif jawabannya yang A. Hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. B. Perpecahan bangsa. Dan C. Melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, kamu bisa melengkapi pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban yang lebih baik berdasarkan bacaan pada bagian sebelumnya. Setelah selesai belajar, Edo teringat berita utama yang ia baca di koran, yaitu terjadi pertengkaran antar warga akibat persaingan bisnis. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal, jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, sekarang mari kita membaca bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ayo kita simak penjelasannya. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas 1. Produksi. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. 2. Distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Kamu telah memahami tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Untuk mengembangkan keterampilan berpikirmu, buatlah mind map atau peta pikiran dari materi yang telah kamu pelajari tersebut. Mind map dapat dibuat pada kertas manila, asturo, ataupun kertas karton. Kamu bebas berkreasi menggunakan spidol warna-warni dan membuat bentuk mind map sesuai keinginan. Buatlah sebaik dan sekreatif mungkin. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah salah satu contoh bentuk mind map. Kamu bisa mencari bentuk-bentuk lain, contoh-contoh lainnya dari internet atau dari sumber-sumber lainnya. Nah, sekarang mari berdiskusi. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika kegiatan ekonomi berlangsung stabil dan lancar. Tingginya kegiatan ekonomi akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, 1. Apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat? Nah, diskusikanlah hal tersebut bersama teman-temanmu. Kemudian, tulislah hasil diskusi pada kolom berikut. Nah, sebagai contoh, pendapat diskusi pada bagian ini bisa kamu lihat sebagai berikut. 1. Jika salah satu kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, maka seluruh kegiatan ekonomi akan terganggu kelancarannya, sehingga kebutuhan hidup masyarakat tidak akan terpenuhi dengan baik. Untuk pertanyaan yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun karena kebutuhan ekonomi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya setiap orang akan mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi, tuliskan pendapatmu sesuai dengan diskusi yang kalian lakukan, sesuai dengan kalimat dan bahasa kalian sendiri. Sekarang mari kita renungkan, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah ada hal yang belum kamu pelajari? Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kamu? Tuliskan pada kolom berikut.
Aku yakin kamu bisa menuliskannya dengan baik. Nah, kamu juga bisa melakukan kerjasama dengan orang tuamu. Pernahkah kamu mengikuti ibumu belanja kebutuhan rumah tangga di pasar, warung, atau supermarket? Kegiatan ekonomi apa yang dilakukan ibumu itu? Coba diskusikan bersama orang tuamu tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan yang dilakukan ibumu itu. Tulislah hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada tema 9, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian terus mendapatkan update pembelajaran-pembelajaran yang terbaru. Sekian dan terima kasih, salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.